Pelabuhan Losari kini terlihat menjadi lebih ramai. Puluhan kapal telah disiapkan untuk menempuh perjalanan panjang menuju ke Mojopahit. Kapal yang paling besar dihias dengan sangat indah. Di kapal itulah Maharaja Linggabuana, Dewi Laralingsing, dan Dyah Pitaloka berada. Penampilan Maharaja Linggabuana kini berubah. Ia tidak lagi menggunakan mahkotanya. Rambutnya kini dibiarkan terurai panjang. Maharaja Linggabuana kini mengenakan sebuah jubah, pertanda ia telah siap memasuki kehidupan seorang Brahmana. Sementara itu, penampilan Dyah Pitaloka juga berubah dan menjadi perhatian bagi siapapun. Sang calon temanten itu kini tidak lagi mengurai rambutnya. Rikmonya yang panjang kini digelung. Sebuah mahkota kini telah menghiasi kepalanya. Mahkota itulah yang kini menarik perhatian siapapun. Penghias kepala itu mempunyai makna bahwa siapa saja yang memakainya pasti berkedudukan sebagai seorang raja. Maharaja Linggabuana tidak mengenakan mahkotanya. Dengan demikian, Maharaja Linggabuana kini bukan lagi seorang raja. Tepian pantai Losari kini benar-benar ramai dijejali ribuan orang yang ikut menyaksikan keberangkatan Prabu Putri Dyah Pitaloka menuju ke Mojopahit. Berita rencana perkawinan Dyah Pitaloka sama bergaungnya dengan berita turun tahtanya sang Prabu Maharaja. Apalagi berita itu menyebut Dyah Pitaloka yang telah mewarisi kekuasaan dari ayahnya bukan Niskala Wastukencana. Negara tidak boleh dibiarkan kosong tanpa ada yang mengendalikan. Oleh karena itu, Yang Bunisora diminta untuk tetap tinggal di istana Surawisesa. Niskala Wastukencana yang ingin ikut juga tidak diperbolehkan. Dewi Laralingsing menolak permintaan dari Niskala Wastukencana itu berdasarkan sebuah firasat. Tetapi firasat apa? Dewi Laralingsing tidak mampu menerka atau menembus sekat rahasia yang rupanya memang menjadi wilayah kewenangan para dewa. Persiapan demi persiapan kini masih terus dilakukan. Meskipun waktu kini telah bergeser lama. Hal itu karena banyak barang bawaan yang harus dimasukkan ke dalam kapal, termasuk ke dalam kapal yang berukuran paling besar. Sejumlah kuda kini dimasukkan pula ke dalam kapal. Kuda-kuda itu nantinya akan dipergunakan untuk melanjutkan perjalanan darat setelah tiba di pelabuhan Ujung Galuh. Jika Sungai Mas yang berujung ke Sungai Berantas tidak sedang kering, perahu-perahu yang berukuran kecil bisa digunakan untuk terus berlayar hingga ke Pelabuhan Canggu, pelabuhan sungai yang berada di luar Trowulan. Namun entah mengapa Dewi Laralingsing merasa gamang terhadap perjalanan yang kini ditempuhnya itu. Kenapa perasaanku menjadi tidak enak? Apa akan terjadi sesuatu yang buruk di Mojopahit? Gelisah Dewi Laralingsing. Akan tetapi Dewi Laralingsing tidak membagikan kegelisahan itu kepada siapapun, tidak pula kepada suaminya. Kegelisahan itu semakin menjadi ketika ia melihat warna laut yang semula biru kini menjadi berubah. Bukan warna biru yang menyapa matanya, namun warna merah. Tidak salahkah dengan pandangan mataku ini? Tanya Dewi Laralingsing ketika ia memperhatikan permukaan laut. Ada apa? Tanya sang Maharaja Linggabuana kini sambil mendekat. Kakanda, aku melihat lautan darah. Firasat apa ini, Kakang? Tanya Dewi Laralingsing dengan amat cemas. Maharaja Linggabuana kini memperhatikan permukaan laut dan mencoba mencari jawabannya. Mengapa istrinya kini melihat air yang berlimpah itu seperti lautan darah? Tidak ada yang aneh pada air laut itu, Nimas.
Saat ini, langit sedang berwarna kemerahan. Itulah yang menyebabkan dirimu melihat laut seperti darah. Dewi Lara Lingsing kini menutup matanya dan menggoyang-goyangkan kepala. Akan tetapi, ketika ia kembali membuka matanya, apa yang dipandangnya tidak berubah. Dalam pandangan matanya, bukan lagi air laut yang terlihat, namun benar-benar genangan darah. Betapa gugup kini Dewi Lara Lingsing nampak dari bagaimana wanita itu mendadak mencengkram wajahnya sendiri. Jaga Dewa Batara, letuk perempuan itu. Melihat istrinya gugup, Maharaja Linggabuana penasaran. Namun dilihat dari sisi manapun, air laut itu tetap saja air laut, warnanya biru gelap ke biru terang. Warnanya tidak merah seperti darah, meskipun sebagian langit kini terlihat nampak memerah. Kakanda, akan terjadi sesuatu yang amat buruk di Mojopahit. Maharaja Linggabuana kini menelan kata-kata istrinya itu tanpa berniat menjawabnya. Dengan isyarat tangannya, Maharaja Linggabuana yang melihat semua persiapan telah usai, kini memerintahkan untuk berangkat. Suara sangkakala kini melengking tinggi, menggetarkan udara, terdengar ke segala penjuru. Isyarat perintah yang berasal dari kapal yang paling besar itu kini bersambut. Semua kapal yang ada, baik besar maupun kecil, kini menjawab dengan sangkakala masing-masing. Matahari senja kini menyaksikan rombongan yang berangkat dari arah barat itu. Di seluruh penjuru, langit nampak terlihat bersih. Namun, angin kini berembus kencang dari belakang, mendorong semua kapal itu untuk bisa mencapai Mojopahit lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dipilihnya di dalam kapal yang paling besar, Dyah Pitaloka memandang panorama di sebelah kanannya melalui sebuah jendela yang terbuka. Di sana nampak bibir pantai dengan pasir yang berwarna putih memanjang ke timur bersambung dengan pasir yang berwarna hitam. Di latar belakangnya ada pula perbukitan memanjang ke arah timur. Sebagian besar ditumbuhi oleh nyiur melambai. Angin kencang itu menyebabkan nyiur itu kini terlihat melambai-lambai. Akan tetapi pikiran Dyah Pitaloka bukan pada semua yang dilihatnya. Angan Dyah Pitaloka tidak sejengkal pun bergeser dari wajah Saniscara. Pertanyaan menggantung itu sungguh sangat mengganggunya. Di mana Saniscara? Sedang apa Saniscara? Dyah Pitaloka kini dilipas rasa rindu yang nyaris tidak tertahankan. Rindu yang telah menguras habis air matanya yang kini tumpah membasahi bantal dan gulingnya. Kakang Saniscara. Dyah Pitaloka kini menggumamkan nama itu dengan segala keresahannya. Berulang kali Dyah Pitaloka menyebut nama itu. Didorong angin yang cukup deras dari belakang, kapal-kapal yang berukuran besar dan kecil itu terus melaju ke arah timur dan terus melaju. Ketika esok harinya tiba dengan matahari pagi yang menyapa, perjalanan kapal-kapal dengan bendera Sunda Galuh itu menarik perhatian penduduk yang tinggal di tepian pantai. Seorang bocah kini melonjak-lonjak girang ketika melihat rombongan itu. Dyah Pitaloka yang kini tengah gundah hatinya menjadi agak sedikit terhibur saat ia melihat banyak ikan lumba-lumba yang lucu kini melaju berpacu balap dengan kapalnya. Ikan berkulit hitam dan putih itu sama sekali tidak takut karena mereka tahu orang-orang di kapal yang berukuran besar itu pada umumnya tidak mengganggu mereka, malah menganggapnya sebagai sahabat. Sementara itu, di sebuah rumah besar yang terletak berimpitan dengan gapura tapal batas kota raja, Mapanji Elam duduk dikelilingi 3 orang yang lain. Mereka adalah Pukapasa, Pukapat, dan Bumenur. "Jadi kalian belum berbicara dengan Mahapati?" tanya Pukapasa.
Arya Raja para Krama Mapanji Elam dan Arya Wangsa Prana Pumenur kini bersamaan menggeleng. Menurut Gajah Sagara yang menjaga rumahnya, Kakang Mahapati Gajah Mada sudah 2 hari 2 malam melakukan puasa pati geni dan ia tidak keluar dari sangkar Pamujan. Katanya, Kakang Mahapati Gajah Mada berencana melakukan puasa pati geni itu selama 5 hari 5 malam. Agak mengherankan juga, tidak biasanya Mahapati mengambil puasa lebih dari 2 hari. Namun, kita justru bisa memanfaatkan ini untuk mempermainkan keadaan. Kita bisa mematangkan rencana untuk menggagalkan perkawinan Prabu Hayam Wuruk dengan mengambil langkah-langkah yang kita inginkan. Sang Arya Suradiraja Bukapasak kini menjadi kaget. Sang Arya Pati-Pati Bukapat juga langsung mengerutkan keningnya. Menggagalkan? Apakah Kakang Gajah Mada memerintahkan itu? Tanya Bukapasa. Mapanji Elam kini tertawa pendek, mencicil rasa geli atas permainan yang dirancang akan digelarnya nanti. Anggap saja Kakang Gajah Mada yang memberi perintah itu. Tidak salah kita menggagas upaya untuk menggagalkan perkawinan Prabu Hayam Wuruk, karena kita masih sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Kakang Mahapati. Penyatuan Sunda Galuh dan Jawa dalam imbangan sederajat, seolah-olah sama tinggi, benar-benar akan merugikan Mojopahit. Jika rencana perkawinan itu bisa dibatalkan, dengan sendirinya akan berubah menjadi rencana penyerbuan ke Sunda Galuh, berkata kini Mapanji Elam. Dengan berbisik karena cemas, pintu dan daun jendela bertelinga. 4 Arya pendukung Gajah Mada itu merangkai rencana dan menyusun langkah yang akan diambilnya. Kita harus memberikan keterangan susulan yang menyesatkan, seolah-olah keterangan itu berasal dari Sunda Galuh. Kita kabarkan bahwa Sunda Galuh meminta pengunduran waktu sampai 7 hari lamanya, supaya persiapan Mojopahit mundur 7 hari. Dengan demikian, ketika Sunda Galuh tiba, Mojopahit pasti masih lengang. Amat mudah mempermainkan keadaan semacam itu. Mapanji Elam kini menjelaskan rencananya. Bukapasa kini mengangguk. Ingat, kemarahan harus berasal dari Sunda Galuh, bukan dari Mojopahit. Kita akan memancing supaya Sunda Galuh kehilangan kendali dan lebih dulu menyerbu. Jika hal itu terjadi, tanpa diketahui siapapun, Arya Sentong telah menyiapkan pasukan yang digelar seolah sedang menyelenggarakan latihan di alun-alun bagian luar. Jaranbaya dengan pasukan berkudanya juga sedang menyelenggarakan latihan. Ketika pasukan Sunda Galuh telah mendidih dan memberi kita alasan untuk menyerbu, maka akan kita bantai pasukan Sunda Galuh itu. Dengan sendirinya, kita akan menempatkan Mojopahit menguasai Sunda Galuh. Bukapat kini mencerna apa yang disampaikan Mapanji Elam dan sepenuhnya setuju tanpa ada sebujur pun yang tidak. Lalu, siapa yang bertugas menyampaikan keterangan yang menyesatkan itu? Tanya Bukapat. Kau yang bertanggung jawab atas hal itu. Terserah siapa yang kau pilih, seolah menerima pesan dari utusan Sunda Galuh yang meminta pengunduran waktu selama 7 hari. Jawab Mapanji Elam. Bukapat kini merenung sejenak, namun dengan segera ia mengangguk. Baik, akan aku laksanakan, kata Bukapat. Mapanji Elam kini melihat langit. Ia menandai letak matahari untuk mengukur waktu. Sudah saatnya kita bergabung dengan yang lain untuk menghadap pada Sang Prabu, kata Mapanji Elam. Dengan langkah lebar, Sang Arya Raja para Krama Mapanji Elam, Sang Arya Pati-Pati Bukapat, Sang Arya Wangsa Prana Pumenur, dan Sang Arya Suradiraja Bukapasa kini melangkah menuju ke Balirung Bale Manguntur yang mampu menampung orang sebanyak apapun.
Mapanji Elam dan 3 orang temannya itu datang agak terlambat. Namun mereka masih belum kedahuluan Prabu Hayam Wuruk. Di tempat duduk yang telah disediakan untuk para Arya sudah terlihat pula Sang Arya Jayapati Pupamor, Sang Arya Raja di Karaputanga, Sang Arya Dira Raja Punarayana, dan Sang Arya Dewa Raja Bu Aditya. Di kursi tanpa sandaran yang disediakan untuknya, Brahmana Sumaranata duduk berdampingan dengan Dharma Dyaksa Kasogatan dan Acarya Natendra dan Dharma Dyaksa Kasaiwan dan Acarya Dharmaraja. Pada pasewaan itu, Laksamana Nala tidak nampak di antara mereka yang menghadap pada Prabu Hayam Wuruk. Itu karena ia tidak turun dari kapalnya di ujung Galuh. Sang Laksamana Nala harus mengendalikan gerakan armadanya karena baru saja ia mendengar laporan tentang adanya armada yang tidak dikenal yang berlayar melewati laut di antara Tanjung Pura dan Sulawesi. Duduk di tengah, Patih Maduratna duduk bersila diapit oleh Kanuruan Gajah Enggon dan juga Pasangguan Gagak Bongol. Pertemuan itu terasa tidak lengkap karena Mahapatih Gajah Mada berhalangan hadir. Gajah Mada telah menyampaikan kepada Sang Prabu Hayam Wuruk rencananya untuk melakukan tapa pati geni selama beberapa hari, sehingga ia mungkin tidak bisa hadir di beberapa pertemuan. Terselip di antara para prajurit yang ikut hadir di pasewaan yang digelar mendadak itu, 2 prajurit muda yang bersahabat, yaitu Kuda Swabaya dan Gajah Sagara. Mereka berdiri agak jauh dengan memegang tombak dalam sikap siaga. Di dekatnya, Senopati Macan Lewung menempatkan diri ikut mendengarkan. Macan Lewung sama sekali tidak memperhatikan orang yang bertubuh kurus dengan penampilan sederhana yang duduk tidak jauh darinya. Andai kata ia bisa mengenalinya, tentu saja Macan Lewung akan kaget bukan kepalang. Setelah menunggu beberapa jenak, terdengar kini suara Bende Kiai Samudra yang dipukul sekali waktu. Serentak mereka yang hadir di Balai Manguntur mengambil sikap masing-masing. Sebagai pejabat yang memiliki pangkat paling tinggi, Gajah Enggon memimpin pemberian hormat kepada sang raja beserta segenap keluarganya yang kini keluar dari sebuah pintu. Sang Prabu Hayam Wuruk kini terlihat berjalan dengan wibawa yang luar biasa, didampingi oleh 2 adiknya yang tampil amat cantik. Dyah Nirtaja begitu cantik dengan cahaya kemerlapan laksana bintang, sedangkan Duhiten Dudewi begitu anggun bagaikan bidadari. Prabu Hayam Wuruk menempatkan diri duduk di atas singgasananya dalam bangunan kecil yang diberi nama Balai Witana. Sementara itu, kedua adiknya telah tahu di mana mereka harus duduk. 2 buah kursi di luar Balai Witana yang tertutup tirai telah disediakan untuk 2 putri cantik kembang taman dari Wilwatikta itu. Ibu Suri Sri Kitaria Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardani memisahkan diri dari suaminya dan duduk berdampingan dengan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang juga memisahkan diri dari suaminya. Di dampar terpisah, Sri Kertawardana duduk bersebelahan dengan Sri Wijaya Rajasa yang parameswara Sang Apanji Wahninghyun. Sebuah kursi nampak kosong. Kursi dengan sandaran yang diukir berbentuk burung Garuda membentangkan sayap itu mestinya menjadi tempat duduk bagi Mahapati Gajah Mada. Akan tetapi Sang Maha Mantri Mukya sedang berhalangan hadir di pasewaan itu. Dengan demikian, laporan kepadanya harus dilakukan tersendiri dan terpisah. Suara gamelan yang dipukul dengan irama pelan kini berusaha menguasai ruangan itu dan berhasil. Warna suara gamelan itu menyebabkan tidak seorang berbicara. Dalam keheningan, semua menyimak warna suara indah itu, juga menyimak pembicaraan apa yang nantinya akan terjadi. Prabu Hayam Wuruk kini merasa telah tiba saatnya untuk mengangkat tangannya, sebuah isyarat agar mereka yang menabuh gamelan menghentikan kegiatannya.
Silakan Patih Madu. kata Prabu Hayam Wuruk. Hamba Sri Baginda, berkat doa restu Sri Baginda, juga berkat iringan doa para mantan Prabu Putri, para suami mantan Prabu Putri, dan seluruh kerabat istana, hamba serombongan telah sampai ke Sunda Galuh dan kembali tidak kurang suatu apapun. Yang pertama hamba sampaikan adalah sebuah perkembangan. Sang Prabu Hayam Wuruk nantinya tidak sekedar mengawini Sekar Kedaton Sunda Galuh, tetapi Sang Prabu juga telah mengawini Prabu Putri dari Sunda Galuh. Sebagaimana telah disampaikan Prabu Maharaja Linggabuana, yang kemudian memutuskan lengser ke Prabon. Beliau kemudian menunjuk Tuan Putri Dyah Pitaloka sebagai raja yang baru menggantikannya. Ibu Suri Sri Kitarya dan Ibu Suri Dyah Wiyat terperanjat ketika mendengar keterangan itu dan bergegas menyimpulkannya. Akan tetapi dengan bebarengan kedua mantan ratu itu mengangguk, menjadi pertanda bahwa mereka sama sekali tidak berkeberatan. Diangkatnya Dyah Pitaloka menjadi raja dengan sendirinya juga mengangkat derajat Prabu Hayam Wuruk, karena Prabu Hayam Wuruk tidak hanya mengawini perempuan sembarangan. Lalu apalagi Paman Patih? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Patih Madu Ratna kini menyembah. Sang Prabu Maharaja telah menanyai anak gadisnya sehubungan lamaran yang hamba sampaikan. Dan Putri Dyah Pitaloka memberi jawaban bersedia untuk menjadi istri dari Prabu Hayam Wuruk. Kemudian Sang Prabu Maharaja berniat menggelar pesta perkawinan di Keraton Surawisesa. Sekaligus hari itu juga akan menjadi hari sukacita bagi segenap rakyatnya. Menghadapi rencana tersebut, hamba kemudian menyampaikan pesan berikutnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Ibu Suri Sri Kitarya, bahwa mulai 15 hari ke depan di Mojopahit justru akan digelar pesta perkawinan yang telah terlanjur dirancang lebih dulu. Mojopahit telah mengundang banyak tamu, termasuk raja-raja dari mancanegara. Berbagai rangkaian upacara juga telah dirancang dan tidak mungkin untuk ditunda. Hamba menyampaikan permohonan agar diizinkan memboyong calon temanten, sekaligus mengundang Prabu Maharaja bersama dengan segenap keluarga dan juga kerabat istana, termasuk para pejabatnya, untuk berkenan hadir di Mojopahit. Pada akhirnya, Maharaja Linggabuana bersedia untuk memenuhi permohonan tersebut dan menjanjikan lebih kurang 5 hari setelah kami meninggalkan Sunda, rombongan dari Sunda akan berangkat ke Mojopahit. Dengan demikian, tepat di hari ke-14 sejak kami meninggalkan Sunda Galuh, rombongan tamu yang dipimpin oleh Prabu Maharaja akan tiba di Mojopahit. Urut dan jelas penyampaian laporan yang dilakukan oleh Patih Madu Ratna. Ibu Suri Sri Kitarya dan Ibu Suri Dyah Wiyat tidak habis-habisnya menebar senyum kebahagiaan. Di balik tirai tipis yang terbuat dari kain sutra di Balai Witana, Prabu Hayam Wuruk tidak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Pertemuan di Pasewaan terbatas itu selanjutnya diambil alih oleh Ibu Suri Sri Kitarya dan suaminya. Mereka menginginkan pesta perkawinan anak lelakinya berjalan dengan megah, sekaligus menjadi pesta untuk segenap rakyat Mojopahit. Pembagian tugas dilakukan dan biaya yang diperlukan untuk mendukung pesta tersebut dibuat rancangannya. Pesta perkawinan Prabu Hayam Wuruk Sri Rajasa Negara dengan Raja Putri Dyah Pitaloka Citra resmi akan dihadiri oleh banyak tamu. Oleh karena itu, alun-alun akan disulap menjadi kepanjangan Balai Manguntur dengan dipasangi teratak tarup yang berukuran raksasa. Dibimbing bibinya, Prabu Hayam Wuruk mempersiapkan diri untuk melaksanakan upacara perkawinan dengan menjalani banyak hal, dimulai dengan mengunjungi makam Eyang Biksuni dan para leluhur lainnya.
Sang Prabu Hayam Wuruk selanjutnya juga diminta untuk menjalani laku prihatin sebagaimana petunjuk agama yang mereka anut. Dalam beberapa hari, Prabu Sri Rajasa Negara yang muda dan tampan itu diminta melakukan pemusatan sembeti pada sanggar pamujanya. Acara kini telah dirancang sedemikian rupa. Ratusan prajurit telah dikirim ke beberapa negara bawahan, khususnya di wilayah Jawa, untuk menyampaikan nawala undangan yang meminta raja bawahan itu hadir di istana Tarik. Ratusan juru masak kini disiapkan dan dibagi-bagi menurut dari tugasnya. Ratusan ekor sapi dikandangkan untuk disembelih. Ribuan ekor ayam dan itik juga disiapkan. Pembongkaran lumbung juga dilakukan karena diperlukan beras dalam jumlah yang amat banyak. Namun, pada hari ketiga kepulangan rombongan utusan yang dipimpin oleh Patih Maduratna, Lurah Prajurit Arya Sentong memaksa meminta izin untuk menghadap Ibu Suri Sri Gitarya. Bergegas kini Lurah Prajurit Arya Sentong menyembah ketika permohonannya telah diterima oleh Ibu Suri. "Untuk keperluan apa kau datang menghadap?" bertanya kemudian kini Sri Gitarya. Arya Sentong merasa harus menguasai gugupnya. "Hamba Gusti, hamba harus menyampaikan sebuah pesan penting yang hamba terima dari orang Sunda. Utusan dari keluarga calon mempelai wanita mengatakan karena ada banyak hal yang harus diselesaikan dan disiapkan, kehadiran rombongan dari Sunda itu akan mundur 7 hari, ucap Arya Sentong. Ibu Suri Sri Gitarya kini terkejut. "Mundur 7 hari?" Arya Sentong menjawabnya dengan menyembah. "Di mana utusan itu?" tanya Sri Gitarya. "Hamba Gusti, utusan dari Sunda Galuh itu masih berada di Canggu. Hamba telah mempersilakannya untuk naik. Akan tetapi, karena utusan itu merasa penampilannya tidak layak untuk dipergunakan menghadap, setelah perahunya dihajar oleh ombak yang besar, mereka kemudian meminta agar hamba yang menyampaikan pesan itu," jawab Arya Sentong. Sri Gitarya kini memandang adiknya. "Jadi mundur 7 hari?" ulang dia Huyat Raja Dewi Maharajasa. Arya Sentong kini mengangguk. Sri Gitarya kini menoleh pada adiknya. "Bagaimana Huyat?" tanya Sri Gitarya. Dia Huyat tidak perlu menimbang. "Kita harus memaklumi. Kita di sini merasakan sendiri betapa banyak hambatan yang kita hadapi dalam menyiapkan berbagai hal agar pesta perkawinan nanti berjalan dengan sempurna. Hal yang sama pasti dialami pula oleh Sunda Galuh. Apalagi mereka berada di pihak yang akan menempuh perjalanan jauh. Ada baiknya juga keterlambatan itu. Karena dengan demikian, Mojopahit memiliki banyak waktu untuk menyempurnakan segala sesuatunya." Sri Gitarya sependapat dan menoleh pada Arya Sentong, lalu kemudian ia berucap, "Baik, aku terima pesan itu. Kini kembalilah ke Canggu. Sampaikan kepada utusan dari Sunda itu, Mojopahit akan menyesuaikan diri." Sementara itu, di ujung Galuh, setelah menempuh perjalanan panjang dan tidak ada penyambutan sama sekali di pelabuhan ujung Galuh sebagaimana yang dijanjikan oleh Patih Maduratna, Maharaja Linggabuana merasa tidak nyaman. Namun, Raja Sunda Galuh yang telah menyerahkan kekuasaan kepada anak gadisnya itu tidak berburuk sangka. Ajakan perpisahan yang diterimanya dari Mojopahit pastilah dilandasi dengan kesungguhan hati. Tidak mungkin ada perubahan, tidak mungkin pula ada pelecehan. Maharaja Linggabuana terheran-heran mendapati tidak ada penyambutan sama sekali, bahkan hingga rombongan dari Sunda Galuh telah melintasi batas kota raja dan makin mendekati lapangan Bubat. Matahari sore itu
barangkali kaget ketika melihat rombongan besar yang baru datang itu. Lapangan Bubat nampak sepi. Yang ada hanya ratusan tukang kayu yang tengah menuntaskan pekerjaan membuat bangunan pesanggerahan dalam ukuran yang cukup besar yang nantinya akan dipergunakan sebagai tempat menginap para raja dari negara bawahan, juga sebagai tempat peristirahatan rombongan tamu dari Sunda Galuh. Kebetulan saat itu di pinggir lapangan Bubat yang luas itu tengah melintas dua orang prajurit. Mereka adalah Kuda Swabaya dan Gajah Sagara. Betapa terkejutnya dua orang prajurit muda itu ketika mereka melihat kedatangan rombongan dari Sunda Galuh. Orang-orang dari Sunda, meletup kini Kuda Swabaya. Kuda Swabaya bergegas memacu kudanya amat kencang untuk kemudian mendatangi rombongan tamu yang baru datang itu. Tuanku Baginda, Kuda Swabaya kini memberi hormat setelah menyembah. Maharaja Linggabuana kini mengangguk. Di sebelahnya, Dewi Lara Lingsing nampak amat cemas. Dia Pitaloka tidak berbicara apapun. Semua orang Sunda kini menyimak pembicaraan yang akan terjadi itu. Dari tepian lapangan Bubat, penduduk di sekeliling yang tinggal di lapangan itu kini juga memperhatikannya dengan rasa heran. Ternyata tuanku dan rombongan datang hari ini, tanya Kuda Swabaya. Maharaja Linggabuana kini merasa heran. Ada apa? Balas Maharaja Linggabuana. Mohon maaf tuanku. Bukankah sebagaimana yang disampaikan utusan tuanku akan tiba 7 hari lagi? Kami telah menerima utusan Sunda Galuh yang mengabarkan rombongan akan datang 7 hari lagi. Apa yang terjadi tuanku? Tanya Kuda Swabaya. Betapa terkejutnya Maharaja Linggabuana dan rombongannya. Mereka kini terlihat saling memandang. Aku tidak pernah mengirim utusan. Aku datang sesuai waktu yang telah disepakati dengan Patih Maturatna, ucap Maharaja Linggabuana. Kuda Swabaya dan Gajah Sagara kini kebingungan. Dua orang prajurit muda itu kemudian kini saling memandang. Ada yang tidak beres. Arya Sentong pasti telah menyampaikan laporan palsu, kata Gajah Sagara. Kuda Swabaya kini berpikir keras untuk mengambil sebuah kesimpulan. Kau laporkan kehadiran para tamu Sunda Galuh kepada Ibu Suri. Aku akan menyampaikan kehadiran para tamu dari Sunda ini kepada Mahamantri Mukyah, berkata kini Kuda Swabaya. Gajah Sagara sependapat. Dengan cekatan dan tangkas, Gajah Sagara segera melompat ke atas punggung kudanya dan langsung melesat melaksanakan tugas yang telah dibagi dua. Namun Kuda Swabaya masih belum naik ke punggung kudanya. Hamba mohon ampun tuanku. Hamba dan barangkali juga sesembahan hamba, Ibu Suri Sri Kitarya, amat terkejut karena utusan itu menyebut tuanku akan datang terlambat 7 hari. Namun karena tuanku telah datang, atas nama Ibu Suri Sri Kitarya, hamba memohon agar tuanku bersama rombongan berkenan untuk menunggu sejenak. Hamba akan mengatur penyambutan. Maharaja Linggabuana yang merasa amat tidak nyaman itu kemudian mengangguk. Namun ia tidak berbicara sepatah kata pun. Kuda Swabaya kini kembali memberi hormat. Kemudian ia berlari ke arah kudanya dan debu kini mengepul tebal ketika kuda itu berderap melintasi lapangan Bubat. Maharaja Linggabuana kemudian menoleh ke segenap pengiringnya, menyapu satu persatu wajah yang ada. Maharaja Linggabuana menarik napas berat manakala menatap wajah Dyah Pitaloka yang kini menyandang tanggung jawab sedemikian berat. Apakah tanpa sepengetahuanku, ada di antara kalian yang telah mengirim utusan untuk memberitahu kita minta waktu untuk mundur 7 hari lamanya? Bertanya kini Maharaja Linggabuana.
Satu persatu wajah para pengiring itu disapu dengan tatapan mata yang berwibawa. Sebenarnya Maharaja Linggabuana tahu tidak seorang pun pengiringnya yang berbuat itu. Tidak seorang pun pengiring yang mengaku telah mengirim utusan itu. Kita harus berhati-hati. Keadaan ini benar-benar aneh. Aku yakin ada orang di pihak Mojopahit sendiri yang mengarang cerita tentang utusan itu. Apa yang disampaikan oleh Maharaja Linggabuana benar. Sesungguhnya para tamu dari Sunda Galuh itu telah dipantau kedatangannya sejak masih berada di ujung Galuh. Beberapa telik sandi yang dikendalikan oleh Lurah Prajurit Arya Sentong dan Lurah Prajurit Jayanbaya terus mengamati perjalanan mereka. Kini dari balik pintu rumah yang terbuka, puluhan mata terus mengamati tamu dari negeri Sunda Galuh itu. Di sudut barat alun-alun, sepasang mata juga memperhatikan rombongan tamu itu. Sang mata itu adalah milik seorang laki-laki yang membiarkan rambut panjangnya terurai. Sedemikian lebat rambut yang terurai itu hingga ke bahu. Dia Pitaloka, gumam lelaki itu. Ada sesuatu yang tidak mungkin dilupakan lelaki yang menutupi wajahnya dengan caping yang lebar itu. Dilupakan dengan cara bagaimanapun, ia tidak mungkin akan lupa. Makin dilupakan, justru makin akan teringat dan bergema di gendang telinganya. Dari tempatnya berada yang sedemikian jauh, Saniscara kini memperhatikan wajah Dyah Pitaloka yang amat dirindukannya. Dyah Pitaloka yang memperhatikan luas lapangan Bubat, rumah-rumah yang menyebar di luar lapangan, dan mereka yang menggerombol menjadikan dirinya serta rombongannya sebagai tontonan, sempat memperhatikan orang yang berdiri sendiri itu. Dyah Pitaloka bahkan sempat berandai-andai, andai kata orang yang bercaping itu adalah memang benar kekasihnya. Andai kata Saniscara bertindak sebagaimana seorang pangeran yang datang menyelamatkannya dari kesulitan yang tengah dihadapinya.